Apakah boleh merutinkan sholat taubat sebelum sholat witir di malam hari? Orang yang bertanya lagi, apakah saya boleh sholat taubat setiap hari? Kenapa harus kita bersihkan dosa? Maka jawabannya sederhana. Karena memang dosa itu efeknya besar, pelanggaran. Jadi kalau bicara kita berbuat dosa tiap hari, sudah ada penghapusannya. Yang berkaitan dengan harian, jumatan, tahunan, dan insidental, yaitu dengan berangkat umrah atau melaksanakan umrah. Jadi nggak perlu sholat taubat untuk dosa-dosa kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Apakah kita harus sholat tobat setiap hari atau bagaimana cara sholat tobat yang baik gitu, Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Jamaah, dosa itu ada dua. Yang pertama, dosa besar. Yang kedua, dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini dihapuskan dengan amal soleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan, menghapuskan dosa-dosa kecil tadi. Makanya Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams. Ini salat yang 5 waktu. Ada penghapusan doa harian, salat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Ada penghapusan dosa tiap Jumat, dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Ada penghapusan dosa tahunan dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Kemudian ada penghapusan dosa yang insidental, umrah, yang kadang-kadang orang berangkat umrah. Wal umratu ilal umrati. Kata Nabi SAW, kafaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kabair. Itu amalan semua penghapusan dosa, asal dosa-dosa besar dihindarin. Karena dosa besar ini tak bisa dengan amalan-amalan tersebut. Jadi kalau bicara kita berbuat dosa tiap hari, sudah ada penghapusannya. Yang berkaitan dengan harian, jumatan, tahunan, dan insidental, yaitu dengan berangkat umrah atau melaksanakan umrah. Jadi nggak perlu sholat taubat untuk dosa-dosa kecil. Karena yang perlu dilakukan adalah beramal soleh dan beristighfar. Adapun dosa-dosa besar ini, maka dia penghapusannya hanya dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pendapat yang benar, atau pendapat yang lebih kuat ya. Jadi kalau bicara engkau berbuat dosa besar, maka perlu pertaubatan. Yang pertaubatan itu tentunya dengan yang namanya menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangin. Sholat taubat ini bukan syarat diterimanya taubat, bukan. Jadi kalau nggak sholat taubat berarti nggak diterima, enggak. Ada orang yang sholat taubat nggak diterima taubatnya juga, ketika syarat ini tidak dilengkapi. Jadi sholat taubat ini hanya untuk melengkapi. Syarat utamanya harus dipenuhi. Selama syarat utama yang dipenuhi, dia nggak sholat taubat, nggak apa-apa. Jadi menyesal, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Bab ke-18 yaitu tentang anjuran sholat taubat. Anjuran sholat taubat. Hadisnya, ya, ada sebuah hadis saja dalam bab ini dengan sanad sahih dan 680 urutan dari awal kita belajar. Berbunyi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban, thumma yaqumu fayatatahhar, thumma yusalli, thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu, thumma qara hadhihi al-ayah." Ali Imran 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, tidaklah seorang laki-laki melakukan dosa kemudian, atau seseorang melakukan dosa kemudian dia berdiri dan bersuci, lalu sholat, kemudian memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca firman Allah surah Al-Imran 135 yang berarti, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menganiaya diri mereka, maka mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan. Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban juga mengatakan sahih. Dan Al-Baihaqi berkata, "Tsumma yusalli raka'atain," kemudian dia sholat 2 rakaat, maksudnya jumlah rakaatnya 2, dan disebutkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya tanpa sanad, dan dia menyebutkan di dalamnya 2 rakaat.
Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bahwasanya manusia tidak luput dari dosa, gitu kan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam syariatnya agar membuka pintu pengampunan. Apakah itu dengan istighfar lisan, ya, apakah itu dengan meninggalkan dosa itu dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, dan dia bisa menyempurnakan dengan sholat. Dan kita sudah menyebutkan 2 sholat mirip semua ini untuk pembersihan dosa, ya. Sholat tasbih tadi dan ini sholat taubat. Yang kedua, bagaimana kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, ini mutarikh dari hadis. Bagaimana kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan sekali dengan tadi sholat tasbih yang kurang lebih mungkin 15 sampai 20 menit bisa dibersihkan semua dosa kita, ya, seluruhnya tanpa terkecuali termasuk kecil dan besar. Juga dengan sholat taubat 2 rakaat ini Allah Subhanahu wa taala bisa membersihkan dosa-dosa, karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seseorang berbuat dosa, maksudnya kecil ataupun besar, ya, kemudian dia bersuci, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia mohon ampun, kecuali Allah akan memaafkan kesalahan. Ini kemahabesaran, kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa, ya, membersihkan dosa-dosa. Dan memang teman-teman, kalau ada yang bertanya misalnya, kenapa harus kita bersihkan dosa? Maka jawabannya sederhana. Karena memang dosa itu efeknya besar, pelanggaran. Ya, rasional gini, kalau seandainya Anda kerja di satu perusahaan, lalu Anda melakukan pelanggaran, kira-kira seperti apa? Anda di satu komunitas, Anda lakukan pelanggaran, kira-kira seperti apa? Tentu akan sangat terancam, bisa tidak lagi bersama dengan komunitas itu, bisa hilang fasilitas yang tadinya ada pada saat Anda menjadi seorang anggota, apakah itu staf pengajar di satu instansi, apakah pegawai di satu perusahaan, Anda akan hilang fasilitas tersebut, karena melakukan pelanggaran, kan begitu. Nah, bisa saja fasilitas di muka bumi ini hilang semua. Allah berikan Anda oksigen gratis, mata Anda bisa berfungsi, ya, gratis, telinga bisa mendengar gratis, semuanya ini Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Nah, Allah bisa angkat semua itu. Dosa-dosa itu makin menumpuk maka akan makin merusak, ya, tatanan kehidupan seseorang. Oleh karena itu Allah sudah mengatur sistem seperti itu, dan Allah mudahkan bagi orang terlanjur terjerumus untuk bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang jangan sampai luput di antara kita, ya. Kalau yang bertanya lagi, apakah saya boleh sholat tobat setiap hari? Maka Anda lihat, kalau Anda buat dosa, Anda silakan lakukan. Ini kemudahan dan tidak perlu kita patok, oh enggak, jangan tiap hari. Enggak, mungkin ada orang memang dia khawatir setiap kali dia keluar rumah, dia tahu dari rumah ke kantor dosa-dosa, dari rumah ke pasar, dari rumah ke silaturahim keluarga, dia bisa ketemu sama orang, dia berbuat dosa dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, sengaja atau tidak sengaja, maka dia butuh untuk membersihkan dosa supaya dia meninggal dalam kondisi bersih dosa-dosanya, maka itu sangat baik, gitu kan. Nah, kalau ada orang tidak mau mengerjakannya, nantilah mungkin sepekan sekali, itu hak dia. Tapi khusus sholat tobat beda sedikit dengan sholat tasbih. Kalau sholat tasbih tadi ada tekanan dari Nabi SAW, ya, anjuran agar setiap hari sekali. Tidak usah lebih dari itu, 4 rakaat saja. Kemudian kalau tidak bisa maka sepekan sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa sekali seumur hidup. Tapi kalau sholat tobat tidak ada. Intinya kapan merasa berbuat dosa, silakan lakukan sholat tobat tersebut. Tapi sama kaidahnya teman-teman, kita menghindari waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, yaitu lepas subuh sampai terbit matahari dan lepas asar sampai terbenam matahari. Ustaz bertanya, apakah boleh merutinkan sholat taubat sebelum sholat witir di malam hari? Ahibati fillah, kalau bicara sholat taubat ini adalah sholat yang insidental, sholat yang ada sebabnya, bukan sholat rutin yang dikerjakan. Sholat witir ya tanpa sebab kita sholat. Sholat taubat adalah sholat yang tatkala kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita menyesali, disinilah kita sholat taubat. Dan kalau bisa jangan nunggu sholat witir malam. Antum berbuat dosa di siang hari, jangan nunggu sholatnya nanti malam lah sholat taubat. Enggak, ketika antum taubatnya umpamanya sebelum asar, ya udah sebelum antum sholat 2 rakaat bertobat kepada Allah SWT. Jadi sholat yang insidental, bukan sholat yang rutin dilakukan. Kalau bisa jangan sering-sering sholat taubat. Kenapa? Kalau sering-sering sholat taubat berarti banyak dosanya. Dia sholat lagi. Usahakan antum menjaga diri. Dosa itu ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil itu insya Allah dihapuskan dengan sholat wajib kita. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha. Tatkala engkau selesai berbuat kejahatan, terjebak dalam dosa, langsung engkau ikuti dengan perbuatan kebaikan, itu akan menghapuskan. Ini kalau dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar perlu bertobat.
kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi ada orang yang punya 10 dosa besar. Dia baru bertobat dari 3. Tinggal 7. Mungkin. Karena syaratnya taubat ini kan, yang pertama menyesali, yang ketiga bertekad untuk tidak ngulangin. Dia ini sudah menyesal tapi belum meninggalkan. Jadi dia belum tobat. Tapi dia sudah mau tobat. Namun alhamdulillah ada dosa-dosa yang dia sudah bertobat darinya. Jadi usahakan kalau memang dia baru bertobat dari 3, tatkala dia nambah tobatnya dari 1 dosa besar lagi, kemudian nambah lagi, maka dia silahkan untuk melakukan sholat tobat itu. Jadi sholat tobat ini sholat yang ada sebabnya.